Tapi pada intinya kita sudah dibikin malu gitu. Karena pihak istana, pihak presiden ngeprank atau menipu Perdana Menteri Malaysia. Ya saya nggak tahu apakah ini ada hubungannya dengan insiden sebelumnya ketika Presiden Prabowo disenggol kursinya sama Erdogan. Selamat pagi semuanya. Hari ini mic saya rusak dan nggak bisa dipakai, error entah karena apa. Mungkin sudah cukup lama karena sudah 2 tahun nemenin saya. Dan sudah beli mic baru lagi tapi masih nunggu waktu untuk pengiriman. Jadinya nggak bisa syuting seperti di tempat biasanya. Jadi harus di luar supaya cahayanya bagus dan suaranya lumayan. Ini masih hanya pakai HP saja. Tapi saya melihat bahwa isu itu nggak bisa menunggu gitu. Isu itu terus bergulir dan kemudian nanti kalau saya nggak bikin nanti isunya jadi sudah lewat dan berganti dengan isu baru. Karena yang terbaru kemarin isu terkait istana atau Presiden Prabowo yang bermasalah dengan Perdana Menteri Malaysia. Jadi ceritanya setelah Presiden Prabowo itu kunjungan ke luar negeri, ke Mesir, itu setelah itu kan ada jadwal untuk bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia di Langkawi. Lalu kemudian sudah dipersiapkan dengan sedemikian rupa, sudah ada penyambutan dan siap untuk menerima Presiden Prabowo. Tapi kemudian sehari sebelumnya atau malam sebelum hari H itu ada kabar bahwa Presiden Prabowo katanya menurut Perdana Menteri Malaysia itu sakit demam. Jadi nggak bisa bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia. Nah ini kemudian disampaikan di sosial medianya, di Twitter atau di X. Dibilang ya semoga lekas sembuh, kita tidak jadi bertemu karena Presiden Prabowo sedang demam. Nah ini kemudian menjadi satu pembicaraan yang sangat ramai sekali di sosial media kita. Termasuk netizen kita itu juga jadi tahu bahwa ternyata Presiden Prabowo itu demam atau sakit. Dan ini dibicarakan terus gitu. Oh Pak Prabowo sakit, Pak Prabowo sakit. Sampai kemudian menjadi satu isu liar yang dianggap dianggap isu anonim gitu. Padahal sumber utamanya itu dari Perdana Menteri Malaysia. Dan karena ini dianggap sumber anonim atau dianggap isu yang dibuat-buat oleh sekelompok orang, maka Seskap Teddy itu langsung membantah bahwa enggak, Pak Prabowo ini sehat, enggak sakit, enggak demam. Lawang buktinya setelah datang dari luar negeri langsung memimpin rapat terbatas. Jadi pihak istana atau biro komunikasinya itu seperti berupaya keras untuk menampilkan sosok Presiden Prabowo yang segar bugar, yang tidak sakit. Ya, wajar sih pihak istana itu di satu sisi gitu ya, mereka menyembunyikan kondisi presiden dan wakil presiden kalau benar-benar sakit. Dan kalau tidak sakit ya mereka akan terus menunjukkan bahwa presiden atau wakil presiden ini ya sedang sehat, sedang banyak sekali kegiatan dan padat ya, karena kondisi kesehatan presiden dan wakil presiden itu memang bisa dibilang itu rahasia negara gitu ya, yang ya nggak boleh semua orang tahu gitu. Dan kita sudah belajar dari Kiai Ma'ruf Amin. Kiai Ma'ruf Amin itu kan dalam banyak sekali kesempatan sebenarnya kan beliau sakit gitu ya. Dan kemudian ya tapi nggak ada yang tahu, kita semua nggak ada yang tahu, media nggak ada yang tahu, ya cuma Kiai Ma'ruf aja lah yang tahu itu. Nah, tapi situasinya hari ini berbeda karena yang memberikan informasi bahwa Prabowo sakit atau demam itu Perdana Menteri Malaysia. Tapi malah dibantah sama Seskap, Teddy, dan pihak istana, biro komunikasi istana gitu. Ya, ini menjadi satu masalah yang serius jadinya gitu. Menjadi masalah internasional hanya gara-gara satu isu Presiden Prabowo sakit. Dari sinilah yang
menurut saya ini cukup memalukan dan juga lucu sekaligus gitu. Ya, ini saya ibaratkan seperti teman kalian yang kadang kalau sekolah itu izin sakit gitu ya. Terus kemudian ketemu sama gurunya lagi main gitu kan. Itu kan pasti ya memalukan sekali gitu. Karena ini bisa dibilang sebagai prank internasional di akhir tahun 2024. Dan selama Presiden Prabowo memimpin Indonesia dari 20 Oktober sampai sekarang, setidaknya sudah ada 3 kasus atau isu yang membuat kita semua sebagai sebuah bangsa, sebagai negara bagian dari Indonesia, itu jadi ikut malu. Ya. Seperti misalkan kasus Gus Miftah yang seorang staf khusus presiden, terus kemudian tokoh sebagai ulama, dan kemudian memaki pedagang es teh. Itu beritanya sampai ke Malaysia, bahkan Perdana Menteri Malaysia juga mengungkapkan bahwa ada isu seperti ini di Indonesia. Itu kita semua udah malu tuh. Yang kedua, soal polisi Indonesia yang memala atau memeras warga negara Malaysia. Ya sebenarnya cerita soal memeras pihak aparat kita, oknum-oknum polisi kita itu memeras, itu kan ya bukan cerita baru lah. Ya kita semua juga udah tahu. Mungkin kita juga pernah menjadi korbannya gitu kan. Cuma karena yang menjadi korban adalah warga negara Malaysia, itu kemudian menjadi rame dan memalukan gitu. Kita juga jadi ikut malu gitu. Meskipun sebenarnya kita udah tahu polisi kita ya ada yang seperti itu. Itu kedua. Dan yang ketiga sekarang adalah soal pertemuan Presiden Prabowo dengan Perdana Menteri Malaysia yang beralasan pembatalannya di alasan sakit, tapi ternyata di kenyataannya di media di Indonesia terlihat seperti nggak sakit, terlihat seperti nggak demam, dan itu juga sudah dibantah secara resmi oleh Seskap Teddy. Jadi ini kan apa ya, kalau soal Gus Miftah, soal polisi gitu ya itu kan ya apa ya, oknum lah ya, oknum ulama, oknum tokoh atau oknum polisi itu tidak menjadi representasi bangsa dan negara Indonesia, tidak mewakili kita. Tapi kalau yang ngeprank adalah presiden atau pihak istana, yang bohong adalah pihak istana kepada Perdana Menteri Malaysia, itu yang malu kita semua. Pertanyaannya, siapa yang melaporkan kondisi kesehatan Presiden Prabowo kepada Perdana Menteri Malaysia sampai kemudian alasan batal ketemunya itu gara-gara sakit atau demam? Ini siapa nih? Ya karena seharusnya kan dari pihak istana gitu ya yang membatalkan acara pertemuan. Dan alasan yang disampaikan itu adalah alasan yang apa ya, yang sulit sekali untuk diterima untuk sekelas presiden sebuah negara. Karena alasan sakit itu kan untuk rakyat biasa kayak kita itu ya, tiba-tiba sakit itu kita tuh. Tapi kalau presiden tiba-tiba sakit, tiba-tiba membatalkan acara, itu sulit sekali gitu rasanya. Karena ya presiden itu tiap bangun tidur langsung dicek semuanya, dicek up ya. Wakil presiden juga begitu gitu ya. Menteri juga setahu saya begitu. Jadi sulit rasanya bagi pejabat kita, menteri atau presiden, membatalkan sebuah acara agenda yang sudah dipersiapkan dengan begitu matang dengan alasan demam. Nah, tapi faktanya ini sudah dibatalkan, alasannya adalah demam. Nah, ini yang perlu kemudian dijelaskan. Ini siapa yang memberikan informasi? Kenapa tidak melakukan koordinasi dengan Teddy atau dengan pihak staf Presiden Prabowo? Karena dengan situasi yang seperti ini itu menunjukkan bahwa koordinasi di istana itu sangat-sangat buruk sekali. Dan Perdana Menteri Malaysia hari ini, dia mungkin merasa kalau dirinya itu ya ditipu. Kayak kena prank gitu ya. Karena
alasannya sakit gitu ya, Pak Prabowo nggak jadi ketemu, tapi ternyata nggak sakit. Jadi ya kalau kita ngelihat dari sisi faktanya, memang nampaknya Presiden Prabowo nggak sakit. Buktinya apa? Ya itu ada kegiatan, melakukan rapat terbatas dan sebagainya. Artinya ada yang berbohong dari pihak istana. Cuma pertanyaannya, kenapa berbohong dengan cara yang seperti itu? Alasannya apa? Karena ini bikin malu kita semua gitu. Jadi ya saya nggak ngerti bagaimana jalan keluar dari cerita ini. Tapi Perdana Menteri Malaysia eh, pasti sudah tahu kalau Mbak Prabowo itu sebenarnya nggak sakit. Dan alasan pembatalan untuk bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia di Langkawi itu sampai sekarang masih belum jelas. Karena menurut Teddy, oh itu karena ada kegiatan yang mendesak di Indonesia atau di Jakarta sehingga harus buru-buru pulang. Tapi nggak detail apa gitu. Dan semendesak apa sampai kemudian harus membatalkan. Karena pertemuan itu sejatinya kalau di Malaysia itu kan cuma hitungan jam aja gitu. Ke Malaysia itu sama lah seperti kita Jakarta ke Medan. Kurang lebih lah gitu ya secara penerbangan. Jadi dekat sekali sebenarnya dari Kuala Lumpur ke Surabaya gitu ya, atau ke Jakarta sekitar 2 jaman kalau nggak salah. Jadi ya kenapa kemudian itu dibatalkan dan alasannya sampai sekarang masih belum jelas. Tapi pada intinya kita sudah dibikin malu gitu. Karena pihak istana, pihak presiden ngeprank atau menipu Perdana Menteri Malaysia. Ya saya nggak tahu apakah ini ada hubungannya dengan insiden sebelumnya ketika Presiden Prabowo disenggol kursinya sama Erdogan. Ya kayaknya itu membuat kondisi atau emosi Presiden Prabowo mungkin jadi agak kurang baik gitu ya, malas untuk ketemu dengan Perdana Menteri atau Presiden negara lain setelah itu mungkin. Sehingga ya udahlah pulang aja lah ke rumah gitu ya. Kalau ke Indonesia kan ya sebagai presiden, sebagai orang yang paling dihormati, ya nggak mungkin kena senggol-senggol. Menjadi kembali presiden yang begitu berkuasa nomor 1 gitu ya, mungkin bisa jadi ada faktor atau penyebab itu semua. Tapi ya bagaimanapun itu memalukan. Di ujung akhir tahun 2024 kita setidaknya dibuat malu untuk urusan yang sangat-sangat receh sekali. Ya kalau memang mau membatalkan pertemuan seharusnya nggak begini caranya gitu. Masa membatalkan pertemuan antar negara, antar pimpinan negara, alasannya kayak alasan nggak masuk sekolah. Mana bisa gitu. Ya tapi ya itu semoga menjadi satu koreksi. Kita menjadi malu nggak apa-apa sekali-sekali. Ya semoga setelah ini tidak dibuat malu lagi. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.